Ya. Apa kabar, Pak Watoni? Alhamdulillah sehat, Mas Doni. Ya, kita jumpa lagi ya. Iya, terima kasih nih udah dapat kesempatan. Ya, saya terima kasih juga bisa hadir di kantor PDIP Perjuangan. Oh ya, Ketemu terima sahabat kasih. lama, kawan lama ya. Karena Hari ini saya sengaja berkunjung. Ada hal penting yang menarik menurut saya. Pak Watoni pernah sampaikan keterkaitan dengan bangunan masjid ya, Agung Bakri. Masjid Agung Bakri, di mana menjadi persoalan bukan soal bahwa pembangunan masjidnya, tetapi kita pahami bahwa membangun satu gedung masjid agung itu harus ada regulasinya. Nah, boleh cerita nih sedikit apa yang menjadi keluhan-keluhan anggota DPR termasuk Pak Watoni terkait dengan hal tersebut. Ya, Silakan ini nih cerita nih. pertanyaannya Supaya nggak bias, artinya orang menafsirkan beda, seolah-olah Pak Watoni anti adanya pembangunan masjid tersebut. Kita bukan anti pembangunan masjid tentunya. Ada regulasi yang di sana sudah ada saburai, sudah ada Elephant Park. ya Elephant Park ya, dibangun dengan anggaran APBD juga tentunya. Nah ini yang kita mau regulasinya ini seperti apa ini? Iya, ini pertanyaan Mas Doni ini luar biasa nih, menggelitik sekali. Tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak hanya lapisan masyarakat ya, tentunya para kaum intelektual harus memahami ini. DPR itu kan mempunyai 3 fungsi. Ya. Satu, fungsi budgeting, anggaran. Kedua, fungsi kebijakan, dan fungsi kontrol. Nah, kami melihat bahwa rencana pembangunan Masjid Bakri ini itu merupakan satu konsep yang baik. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Betul. Dan itu artinya menghormati salah satu figur daripada tokoh masyarakat Lampung, yaitu Pak Bakri. Pak Bakri ini kan mempunyai track record sebagai pengusaha dari Lampung yang berhasil, dan dia mempunyai anak yaitu Abu Riza Bakri dan seterusnya. Wajar kalau misalnya dia diangkat sebagai ikon dari salah satu nama sebuah lokasi yang dianggap strategis. Dalam hal ini Masjid Bakri. Sampai di situ kami setuju. Tapi harus ada juga yang harus dilihat. Sebagai fungsi kontrol kami lihat fungsi regulasi. Regulasinya bahwa di sana tuh kan sudah ada yang namanya bangunan. Gor Saburai saat itu masih dalam proses renovasi. Artinya sudah dianggarkan ya? Sudah. Renovasi itu sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Dana APBD. Nah, harusnya yang melaksanakan pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan itu untuk dijadikannya dari Gor Saburai dirubah menjadi Masjid Agung Bakri, itu harus dilakukan audit terlebih dahulu. Audit APBD yang sudah dikeluarkan. Bagaimana nilai pertanggungjawabannya dan seterusnya. Yang kedua, ternyata Gor Saburai itu bersanding dengan Taman Gajah atau Elephant Park. Itu juga menggunakan APBD masa pemerintahan Pak Ridho Picardo. Ini sudah masuk bagian daripada ikon Provinsi Lampung ya. Nah, ternyata sekarang itu dipugar juga dijadikan pelataran parkir rencananya. Nah, bagaimana proses penghilangan aset ini? Itu juga sebenarnya harus dilakukan yang namanya pertanggungjawaban dalam bentuk diaudit terlebih dahulu. Dan itu sebenarnya kalau melihat aturan dari regulasi harus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung. Nah, ini yang perlu kita luruskan supaya di kebelakang hari ini tidak mempunyai aspek hukum yang dilanggar, yang dilanggar.
Tapi justru kami sangat mendukung dengan pembangunan masjid ini. Karena apa? Dalam syariah Islamnya, masjid ini kan harus dimakmurkan. Tidak hanya sebatas dia menjadi sebuah ikon saja, tapi dia harus dimakmurkan. Nah, maka dari situ kami juga perlu bertanya dari sisi regulasinya, yaitu apakah AMDAL-nya juga sudah ada ini. Betul. Analisa mengenai dampak lingkungannya terkait dengan misalnya strategis. Kemudian tadi ada bincang-bincang dengan Pak Doni tadi, bagaimana tentang ketersediaannya lahan parkir. Bagaimana akan adanya kemudahan, kelancaran, apakah akan menimbulkan dampak kemacetan. Kemudian bagaimana aspek sosialnya, ini bisa dijadikan daerah wilayah religius atau kita kan tahu di sana juga banyak hal-hal yang agak sedikit negatif wilayah ini dijadikan tempat-tempat yang agak sedikit tanda tanya gitu loh. Nah, ini juga yang harus dikelirkan sebenarnya. Kalau saya melihatnya dari sisi itu. Jadi kalau saya lihat dengan kacamata kondisi yang ada sekarang, kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, setuju dengan berdirinya masjid di tengah kota. Tetapi juga jadi pertanyaannya, apa nggak sayang dengan anggaran yang sudah digulirkan kepada Saburai, Gor Saburai maupun lapangan Elephant Park-nya itu ya. Ini kan anggaran bukan kecil, miliaran yang dikeluarkan. Tetapi Pak Gubernur kita Arinal Junaidi belum clear dengan peraturan dan perundang-undangan tentang bagaimana penghilangan aset dan sebagainya. Kalau dari kacamata kami sebagai orang media, ini riskan dengan persoalan hukum gitu, melanggar gitu loh. Ya, sebenarnya kayak begini. Di lingkupnya Pak Gubernur itu kan ada yang namanya tenaga-tenaga ahli. Kemudian ada kepala dinas, ada juga yang namanya Bapeda dan sebagainya. Tentunya ini kan bisa dijadikan bahan diskusi terlebih dahulu dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan Masjid Agung ini. Seharusnya itu dulu clear, sehingga tidak akan ada efek di kemudian hari dalam bentuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak hukum lah istilahnya. Dampak hukum terkait dengan yang tadi anggaran sudah digunakan untuk renovasi Saburai, penghilangan aset dalam bentuk Elephant Park atau Taman Gajah. Kemudian bagaimana apakah ini agak tukar guling dan sebagainya, itu juga harus menjadi satu perhatian. Nah, di satu sisi juga AMDAL tadi yang saya katakan, analisa mengenai dampak lingkungan itu. Karena di satu sisi di Lungsir sudah ada masjid ini Al-Furqon. Kira-kira ini akan menggerus enggak kemakmuran masjid itu? Di sebelah sini ada yang namanya Masjid Sarbini. Di sebelah sini ada Masjid Inggal Jami. Nah, ini kan harus seimbang. Harus seimbang. Kira-kira akan menggerus tidak terjadinya kemakmuran masjid itu. Ini harus dikaji benar-benar dengan baik. Maka kalau saran kami, kalaupun dia mau dimakmurkan nanti, harus ada tempat-tempat yang bisa membangun keinginan orang untuk hadir dan melaksanakan kegiatan keagamaan di situ. Tapi Pak Watoni, perkembangan terakhir terkait dengan perizinan kepada DPR dan sebagainya belum clear ya? Kalau dari sisi perizinan kami juga ya tidak mengerti, karena sampai detik ini tidak ada artinya pemberitahuan daripada pemerintah daerah kepada DPR secara resmi ya, secara resmi. Nah, oleh sebab itulah maka seharusnya ini kita harus meluruskan. Jangan ada yang merasa bahwa
dengan adanya keinginan perencanaan pembangunan ini, wah ada yang tidak setuju. Ya, bukan kita bukan kita menolak program itu, bukan. Sangat setuju. Regulasinya yang gitu. diperjelas dan dilegalisasi dengan baik. Jangan sampai nanti setelah berjalannya ini punya dampak hukum kepada pejabat daerahnya, kira-kira begitu ya. Contoh konkret lah, seperti di Sumatera Selatan ya. Nah itu Sumatera Selatan luar biasa itu. Betul. Akhirnya seperti itu. Nah ini kita tidak mau seperti itu. Minimal harus ada nilai pertanggungjawaban. Jadi terima kasih nih Pak Watoni sudah memberikan informasi. Semoga menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur kita Arinal Junaidi, supaya membangun satu tempat Masjid Agung yang ada di Enggal ya, ini benar-benar memperhatikan aspek hukumnya juga, selain kita membangun Masjid Agung ya, kira-kira begitu, sehingga keduanya ini harus sama-sama berjalan dan punya manfaat dan dampak kepada masyarakat umum. Terima kasih Pak Watoni. Sama-sama. Semoga kita bisa bincang dengan tema-tema yang lain. Ya baik. Ya saya mendoakan Saya Bumi sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sama-sama.